tanyakan, jika nikah mut'ah itu telah dilarang oleh Rasulullah SAW, lantas apa manfaat pelarangan Khalifah Umar dalam kasus Amr bin Hulaim? Sehingga nantinya akan timbul pertanyaan, sebenarnya siapa yang melarang nikah mut'ah tersebut? Apakah hadis Rasulullah SAW atau fatwa Khalifah kedua? Sekarang yang ingin kami tanyakan lagi kepada Ustadz Abdul Somad, bagaimana pernyataan Ibnu Hazm di dalam kitabnya yang memuat nama-nama para sahabat Nabi SAW yang masih menghalalkan nikah mut'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Abang Des saya di channel Mr. Coach. Yuk, mari kita ngobrol di channel ini dengan serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau nge-reaction video apa ini bos? Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Saya menyarankan demikian. Perlu mirsa ketahui bahwa hujjah mazhab Syiah menghalalkan nikah mut'ah adalah nas paling sahih dalam Islam, yakni firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nas paling sahih dalam Islam. Oke lah. Setiap madhab mengaku nasnya paling sahih. Oke, nggak apa-apa. Ya terserah lah ya. Dia mengatakan nasnya itu paling sahih. Wahabi mengatakan nasnya paling sahih. Syiah seperti itu juga bos. Tapi untuk di madhab Sunni ya saja. Nikah mut'ah nggak ada ya. Nikah mut'ah Nggak ada bos. nggak ada, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innahu kana 'aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka wanita atau istri yang telah kamu nikmati atau istamta'tum di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 24. Oh iya, sebenarnya saya telah beberapa kali memposting masalah nikah mut'ah di akun ini. Silakan klik di sini. Oke, cukup jawab-jawabnya. Sebaiknya kita kembali pada Ustadz Abdul Somad. Nah, berikut ini potongan ceramah beliau yang akan saya tanggapi. Mungkin yang jadi alasan bagi mereka berkaitan dengan mut'ah ini kita pernah mendengar bahwasanya pernah dihalalkan di zaman Nabi. Ya. Dan kemudian, dan inilah yang dipegangi bagi mereka sampai hari ini. Riwayat dari Ali mengatakan yang beriwayat tentang mut'ah diharamkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar itu dua yang diharamkan. Pertama, al-umur al-ahliyah, keledai Cina. Keledai Cina haram tahun ke-7, dan mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang. Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing sementara perang selesai, tunai. Setelah perang Khaybar, setelah pembebasan Khaybar tahun ke-7, tidak ada lagi. Periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib, imam kalian sendiri. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq. Yang ingin kita tanyakan kepada Ustadz Somad, bagaimana pendapat Anda dari pernyataan sahabat Nabi tentang nikah mut'ah sebagaimana terdapat dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang ditahqiq oleh Su'aib Al-Arnaud, jilid 22, terbitan Al-Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama, tahun 1998 Masehi, 1419 Hijriah, halaman 169. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Ini perempuan saudara kita ini Syiah ini, semua saudara lah ya, Syiah mau Wahabi, selama mereka tetap saudara, selama bersyahadat bos ya. Selama sahadat tetap bos. Tapi kalau mereka nyerang ya kita serang, kalau nggak nyerang ya enggak, itu bos ya. Dia pakai hadis yang berada di dalam kitab Musnad Ibnu Hanbal bos ya. Lanjut bos. kami melakukan
melakukan mut'ah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, sampai Umar melarang pada kami akhir masa-masa kekhalifahannya. Maksudnya adalah nikah mut'ah. Muhaqqiq berkata sanadnya sahih sesuai syarat Muslim. Dalam riwayat ini, Jabir Al-Ansari, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengakui bahwa praktek nikah mut'ah ini masih terjadi sampai masa Khalifah Umar. Dalam kitab Sahih Muslim, terbitan Dar At-Tibah, halaman 632, kitab An-Nikah. Oke. Ini perempuan ini membantah Ustaz Somad. Oh iya. Ustaz Abdul Somad bos ya. Ternyata dia juga pakai Sahih Muslim bos ya. Katanya Ustaz Abdul Somad tadi Sahih Muslim nggak mau. Nggak mau. Ini ternyata perempuan ini pakai Sahih Muslim juga bos. Oke bos. Ini menarik teman-teman ya. Untuk wawasan saja. Untuk wawasan baru ya. Iya. Wawasan baru. Bab nikah mut'ah. Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata, aku Zubair telah mengabarkan kepadaku. Ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kami melakukan nikah mut'ah dengan mahar atau mas kawin segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Abu Bakar sampai Umar melarangnya, sehubungan dengan kasus Amr bin Huraith. Ditambah lagi adanya sanksi dari Khalifah kedua bagi yang melakukan dua jenis mut'ah yang tercantum dalam kitab Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battah jilid 7 terbitan Maktabah Arus Riyadh halaman 226. Berkata Nafi dari Ibnu Umar, Umar berkata, dua mut'ah yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melarang keduanya dan aku akan menghukum bagi yang melakukannya, yaitu mut'ah nisa atau nikah mut'ah dan mut'ah haji. Yang ingin kami tanyakan, jika nikah mut'ah itu telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas apa manfaat pelarangan Khalifah Umar dalam kasus Amr bin Huraith? Sehingga nantinya akan timbul pertanyaan, sebenarnya siapa yang melarang nikah mut'ah tersebut? Apakah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau fatwa Khalifah kedua? Sekarang yang ingin kami tanyakan lagi kepada Ustadz Abdul Somad, bagaimana pernyataan Ibnu Hazm di dalam kitabnya yang memuat nama-nama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih menghalalkan nikah mut'ah. Dalam kitab Al-Muhalla fil Athar karya Ibnu Hazm, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Cetakan pertama tahun 2003 Masehi atau 1425 Hijriah, halaman 129. Ibnu Hazm berkata, telah tetap dihalalkannya yaitu nikah mut'ah oleh sekelompok salaf dari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya salaf tersebut adalah berasal dari kalangan sahabat seperti Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Huraith, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Salamah. Sehingga riwayat pengharaman nikah mut'ah pada peristiwa Khaibar di tahun ke-7 yang dibawakan oleh Ustadz mulia tersebut dari Sahih Muslim amatlah patut dikaji ulang kebenarannya. Riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah dari kalangan mereka sendiri, kalau memang mengaku itu masih saudara dia, Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan, menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti, diharamkan, dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Ustadz yang mulia ini mengaku bahwa Imam Asy-Syaukani adalah salah satu ulama dari kalangan Syiah. Namun anehnya, di kitab yang beliau susun, kitab 37 Masalah Populer, halaman 111, bab Talqin, beliau berdalil dengan pernyataan Imam Asy-Syaukani. Mungkin beliau lupa akan hal ini. Sekali lagi, kami sarankan kepada Ustadz yang mulia ini agar tidak hanya membaca satu judul kitab saja. Hendaklah beliau juga menoleh referensi-referensi yang lain, sehingga umat tidak menjadi kacau dengan pernyataannya. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya. Akhirul kalam. Di sini perempuan Syiah ini menyampaikan referensi dengan lugas bos ya, Yes. dan cermat bos ya. Cermat. Oke lah, oke, dalilnya boleh lah ya, dia referensinya jelas, dia juga pakai Sahih Muslim bos ya. Iya. Dia bahkan pakai kitab Muhalla bos, Muhalla, karangan Ibnu Hazm bos ya. Kemudian dia juga pakai Musnad Ahmad bin Hambal bos ya. Ustadz bin Hambal. Nah, kita jadi penasaran bos, sebenarnya dia itu Syiah apa bos ya? Iya, kita lihat. Syiah apa? Komentar, Kita Mas. lihat komentar. Nah, ini Syiah ada berapa golongan bu? Nah, oke,
Kita lihat. Saya tidak tahu pasti. Yang saya tahu pasti adalah pada tahun 2006 lebih dari 200 ulama dari 50 negara di dunia hadir di Amman, Yordania, dan di hadapan Raja Abdullah II mendatangani risalah Amman yang salah satu poinnya adalah pengakuan 8 madhab bagian dari ilmu Islam. Oh, madhab sekarang udah madhab sudah ada 8 bos. Ada 8. Sunni Hanafi, Sunni Maliki, Sunni Syafi'i, Sunni Hambali, Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, kemudian Ibadi dan Dohiri bos. Oh, setahu saya masih ada 6. Setahu saya loh ya, ada 6. Oke. Syiah Imamiyah juga diakui madzhab sekarang ya. Kurang tahu, ini saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Ini perlu diulang nanti ya. Maka di zaman sekarang jika membicarakan Syiah telah mafhum bahwa 2 golongan nomor 5 dan 6 itulah yang dominan. Oke. Yang dominan adalah Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Tapi di dalam Syiah Zaidiyah itu ada beberapa juga loh bos ya. Ada firqah-firqah yang lain juga, termasuk firqah Zaidiyah sendiri, kemudian firqah Ja'fari sendiri itu masuk Zaidiyah. Kemudian yang Syiah Imamiyah setahu saya ada Isna Asy'ariyah bos ya. Itu kan firqah-firqahnya ada gitu loh. Maksudnya ini secara global ini Mbak ini ya menjelaskan ya. Nah, kalau Syiah Rafidhah masih termasuk golongan Syiah enggak? Nah, saya kok belum pernah dengar golongan Syiah Rafidhah. Apa arti Rafidhah itu? Oke, Syiah Rafidhah ini kayaknya bos waktu awal-awal Syiah di zaman Imam Syafi'i memanggil Syiah itu dipanggil sebagai Rafidhah bos. Makanya Imam Syafi'i pernah menyampaikan syair kan, seandainya mencintai Ahlul Bait itu aku dituduh sebagai Rafidhah, maka saksikanlah wahai manusia, aku adalah Rafidhah. Begitu kata Imam Syafi'i. Ya. Kemudian masa belum pernah dengar? Nggak mungkin lah. Ibu sendiri termasuk golongan Syiah apa loh? Saya. Apa hubungannya hubungannya diri saya dengan madhab Syiah? Saya itu hanya bertanya pada Anda agar saya mengetahui apa yang Anda ketahui tentang arti dari definisi dari Rafidhah, sebab Anda telah menanyakan pada saya. Ini ibu ini memaksa yang tanya ini ya. Masa belum pernah dengar? Nggak mungkin lah ibu sendiri termasuk golongan Syiah apa? Ya soalnya Rafidhah ini sekarang sudah istilah Rafidhah ini sudah asing sekarang loh. Itu dipakai di zaman-zaman dulu. Syiah Rafidhah adalah Syiah gitu loh. Soalnya Syiah sudah terpecah, maka definisi Rafidhah itu sudah hilang bos kayaknya bos. Karena Syiah terpecah menjadi banyak golongan bos. Golongan bos ya. Kata ibu ada 2 golongan Syiah, yaitu Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Nah ibu ada di golongan Syiah mana? Oke, jawab dulu pertanyaan saya tentang mengenai Anda tentang Rafidhah itu. Setelah itu barulah saya bisa menjawab pertanyaan Anda sebelum tentang golongan Syiah Rafidhah. Pengertian Anda tentang arti dan definisi Rafidhah itu sangat mempengaruhi jawaban saya atas pertanyaan Anda sebelumnya. Wah ini cewek Syiah ini diplomatis ya. Diplomatis, nggak ada kata-kata anunya. Sangat tenang bos dia bos ya. Sangat tenang dan sangat detail. Poin-poinnya itu detail dia. Cerdas dia kayaknya bos ya. Syiah Rafidhah adalah, ini menurut yang tanya, Syiah Rafidhah adalah orang-orang yang berlepas diri dari sahabat Muhammad SAW, mencela mereka dan merendahkan mereka. Rafidhah berasal dari kata ar-rafdu yang secara bahasa artinya adalah meninggalkan atau terlepas diri dari sesuatu. Oke, nah kalau itu dijawab. Demikian definisi Syiah Rafidhah menurut Anda. Ini sangat teliti ini. Sangat teliti. Oke. Jika demikian, maka Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah bukan dari definisi Rafidhah. Syiah Imamiyah dan Zaidiyah adalah madhab yang menjadikan Ahlul Bait sebagai pedoman risalah Nabi, yaitu Kitabullah dan Sunnahnya. Jadi Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah tidak menjadikan sahabat sebagai pedoman seperti Sunni. Konsekuensinya adalah di sisi Syiah kedudukan sahabat di bawah Ahlul Bait. Oke. Kita tidak tahu loh ya, dia ngomong gitu apa dia bertakiyah bos, kita nggak tahu bos ya. Yang pasti selama sesuai dengan dalil-dalil oke kita terima bos ya. Ini sebenarnya kan ada hadis bos ya. Jika kalian berpegang, aku tidak meninggalkan apa-apa. Aku hanya meninggalkan dua. Jika kalian berpegang teguh pada mereka, niscaya kalian tidak akan tersesat. Gitu bos ya, isinya bos ya, kurang lebih bos ya. Dua itu apa? Dua apa? Di kalangan kita, Kitabullah dan sunnahku. Oh iya sunnah. Sunnahku. Sunnah. Di hadis lain ya. Ini saya nggak loh ya, nggak bela Syiah loh ya. Di hadis lain adalah Al-Quran dan ahli baiti.
Itu kedudukannya lebih sahih yang ahli bait itu sebenarnya teman-teman ya. Itu. Tapi kalau kita menyampaikan itu dikiranya kita Syiah ya. Itu bos. Ada riwayatnya itu. Nah, kemudian kita lanjut bos, baca bos. Syiah Rafidhah dalam definisi Anda memang ada. Misalnya Yasir Habib di London yang videonya banyak sekali di-upload di channel-channel YouTube anti Syiah. Yasir Habib sendiri tidak diakui sebagai Syiah oleh ulama-ulama Syiah yang otoritatif macam Khomeini, Al-Sistani dan sebagainya. Oke. Ini kita nggak tahu loh ya. Sedangkan video-video Syiah yang mencaci maki sahabat bos, mungkin ini bos dia bos yang di London bos ya. Katanya siapa? Habib, Yasir Habib. Nah, Yasir Habib katanya tidak diakui bos ya, kita nggak tahu lah ya, namanya orang nggak tahu entah itu bertakia atau benar, nggak tahu. Yang pasti jawaban mbak-mbak ini kepada Ustaz Abdul Somad dan jawaban kepada komentator itu sangat diplomatis dan sangat teliti, sangat cerdas menurut saya. Setiap kalimat dia teliti bos, setiap kalimat bos, jangan sampai tergelincir, jangan sampai itu pinter mungkin dia pinter lah, saya akui lah ya. Oke, ini untuk wawasan saja Syiah itu seperti apa ya. Jangan menganggap banyak bos ya. Ya, dan jangan menganggap mereka itu kayak menyeramkan dan membahayakan juga. Kalau melihat ini bos ya, kalau melihat mbak-mbak ini kalem, santai bos ya. Ya, itu saja bos. Selama mereka gak nyerang bos ya, gak nyerang ibadah kita bos ya, kita gak nyerang bos ya, kita menanggapi. Selama baik kita baik bos ya. Oke bos, itu saja bos. Mungkin itu obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita pikiran kita tambah jernih dan bisa menyikapi dengan bijak. Yang benar-benar semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.